tapi yang menjadi favorit guru-guru, terutama guru SMA dan SMK ya. Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Dr. Praptono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia, Bapak Ibu Guru. Ya. Serta yang tak kalah pentingnya, inti dari kegiatan ini, salam hormat saya tujukan kepada para guru dari seluruh Indonesia yang telah bergabung bersama dengan kami secara daring. Telah ada 3.000 guru yang bergabung bersama kita melalui webinar dimanapun Anda berada. Saya ikut merasakan semangat Bapak dan Ibu nih, pada antusias Bapak dan Ibu untuk mengikuti peluncuran program Guru Belajar pagi ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali rangkaian kegiatan peluncuran program Guru Belajar ini, kami mohon Bapak dan Ibu untuk dapat berdiri dan bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Sebelum kegiatan peluncuran program Guru Belajar ini dimulai, untuk kelancaran acara, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, yang telah kita jalani lebih dari 1 semester, sangat berdampak pada proses pembelajaran bagi siswa. Kesulitan tidak hanya dialami dan dirasakan oleh siswa dan orang tua, tetapi terutama dirasakan pula dan dihadapi oleh guru dan tenaga kependidikan kita di berbagai daerah, karena bagi daerah-daerah yang berada dalam zona merah khususnya, keseluruhan kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh. Berikut ini akan kita sama-sama dengarkan laporan mengenai latar belakang penyelenggaraan program Guru Belajar yang akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Profesor Nunung Suryani. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih, Mbak. Yang terhormat Bapak Dirjen GTK, Bapak Iwan Syahril, PhD, yang kami hormati Direktur GTK PAUD, Bapak Dr. Abdullah, yang kami hormati Direktur GTK Dikdas, Bapak Dr. Ahmadi, yang kami hormati juga Direktur GTK Dikmendiksus, Bapak Dr. Praptono,
Yang kami hormati juga Ibu Santi Ambarukmi, Direktur P3 GTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama peserta peluncuran kegiatan hari ini, Bapak Ibu guru dan semua pemerhati pendidikan. Penerapan kebijakan belajar dari rumah yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19 memerlukan upaya penyesuaian, baik berupa perubahan strategi maupun peran pihak-pihak terkait seperti guru, orang tua maupun orang dewasa, pendamping peserta didik dari rumah. Salah satu bentuk penerapan kebijakan belajar dari rumah adalah penerapan PJJ. Baik PJJ menggunakan internet maupun PJJ tanpa internet. Salah satunya adalah dengan menggunakan jaringan yang tadi saya sebut maupun tanpa jaringan. Pada prinsipnya, penerapan PJJ harus dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan potensi peserta didik serta tetap berorientasi pada mutu proses pembelajaran itu sendiri dan pada khususnya pada hasil belajar anak didik kita. Untuk mengelola PJJ tersebut, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, guru perlu memiliki bekal yang cukup, baik pedagogi maupun teknologi. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengembangkan dan melaksanakan program guru belajar seri masa pandemi dengan bentuk BIMTEK dan pendidikan pelatihan atau diklat PJJ sebagai salah satu langkah untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu pada kondisi darurat seperti saat ini. Program guru belajar seri masa pandemi ini melibatkan dan bekerja sama dengan Direktorat GTK PAUD, Direktur GTK Dikdas, Direktorat GTK Dikmendiksus, maupun Direktorat P3 GTK, serta perguruan tinggi dan yayasan guru belajar. Semua yang saya sebutkan tadi berkolaborasi bersama-sama mengembangkan sistem serta mengembangkan kontennya. Bapak Ibu yang saya hormati, program ini yang kita selenggarakan bersama yang Bapak Ibu ikuti bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan guru dalam pembelajaran jarak jauh, seperti kemampuan menggunakan teknologi, kemampuan merancang pembelajaran, baik tatap muka, online, guru kunjung, dan lain sebagainya. Program ini terdiri dari tahap 0 ya Bapak Ibu yang disebut dengan orientasi, tahap 1 yang disebut dengan BIMTEK, tahap 2 pendidikan dan pelatihan, dan terakhir tahap pengembasan. Untuk menjelaskan lebih rinci terkait dengan pelaksanaan program ini, Bapak Ibu serta jadwalnya, Bapak Ibu dapat mengunduh di laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Sasaran yang diharapkan dari program guru belajar seri masa pandemi ini ditujukan pada seluruh guru, baik PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, yang memiliki akun pada SIM PKB. Program ini sebelum akan kita ikuti bersama, sudah dilakukan uji coba terlebih dahulu, yang mana uji coba itu diikuti oleh guru PAUD sebanyak 208, 257 guru SD, 261 guru SMP, 258 guru SMA, dan juga guru SMK, dan totalnya sejumlah 984 guru. Semoga program ini dapat membantu dan memotivasi guru-guru untuk lebih berkreasi dan berinovasi dalam pembelajaran jarak jauh. Diharapkan program ini dapat berlanjut ya Bapak Ibu walaupun masa pandemi telah selesai dengan metode dan strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Selamat menyimak acara peluncuran program ini Bapak Ibu dan selamat mengikuti program ini semua mulai dari tahapan demi tahapan. Kami harapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari semua pihak agar program ini dapat disempurnakan pada masa yang akan datang. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan mengenai latar belakang program guru belajar yang disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu,
Mari kita simak bersama sambutan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang akan sekaligus meluncurkan secara resmi program Guru Belajar ini. Yang terhormat Mas Dirjen, Dr. Iwan Syahril, PhD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Sesdikjen, Profesor Dr. Nunung Suryani, Bapak Direktur GTK PAUD, Bapak Dr. Abdullah, Bapak Direktur GTK Pendidikan Dasar, Bapak Dr. Ahmadi Widiharto, Bapak Direktur GTK Dikmendiksus, Bapak Dr. Praptono, Ibu Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Dr. Santi Ambarukmi, dan yang saya cintai, saya banggakan seluruh Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini, sebuah momentum yang bersejarah terutama dalam pembelajaran guru dan tenaga kependidikan kita. Dan semoga Bapak Ibu semua ada dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Kita tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan dalam masa pandemi yang sedang kita hadapi bersama-sama pada saat ini. Bapak Ibu semua, izinkan saya memberikan sedikit paparan tentang peluncuran acara Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama kita semua sudah memahami bahwa banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama-sama. Baik itu dalam konteks kondisi belajar, metode belajar, maupun tantangan secara operasional. Dalam kondisi belajar, kita semua memahami dan sudah tahu bahwa bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia, lebih dari 90% populasi murid yang ada atau sekitar lebih dari 1,3 miliar itu harus belajar dari rumah pada saat ini. Dan kalau dari survei yang kita lakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, angkanya mencapai 96,6%. Lalu kemudian kondisi belajar ini pun juga dibuat lebih kompleks dengan metode belajar yang sangat terbatas. Dari survei kami juga, kami memahami bahwa 86,6% siswa di Indonesia, baik daerah tertinggal maupun non tertinggal, masih lebih banyak pada saat ini konteks belajarnya mengerjakan tugas dari guru, sedangkan pembelajaran interaktif masih terbatas sekitar hampir 40% atau 38,8%. Guru-guru mayoritas mengalami kesulitan dalam manajemen kelas sebanyak 53% lebih selama PJJ ini. Lalu juga mengalami kesulitan dalam melakukan asesmen pembelajaran. Hampir 50% juga dari survei yang kami lakukan di GTK. 48% atau lebih, 48,42% mengalami kesulitan menggunakan teknologi pembelajaran selama pembelajaran jarak jauh. Lalu secara operasional, kami juga mengetahui bahwa dari data kami, pengeluaran ini cukup memakan biaya, rata-rata sekitar hampir 200.000 per bulannya. Juga keterlibatan orang tua yang tadinya mungkin tidak begitu aktif, namun sekarang terutama pada kelas-kelas rendah, harus mendampingi siswa untuk belajar dari rumah ini. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya highlight yang sudah kami lakukan. Di samping meluncurkan pedoman-pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, kami meluncurkan sebuah gerakan yang namanya Gerakan Guru Berbagi, di mana melalui portal atau laman dari Guru Berbagi ini, guru-guru dan praktisi penggiat pendidikan dari seluruh Indonesia saling berbagi, terutama berbagi RPP, lalu juga berbagi artikel-artikel yang dapat membantu satu sama lain. Di sini terbagi dari berbagai jenjang, dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA, dan SMK, dan SLB. Dan pada saat ini, alhamdulillah, gerakan ini sudah mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Laman dari Guru Berbagi ini sudah diakses lebih dari 41 juta pengguna,
Yang tercatat sebagai pengguna aktif ada 151.000 lebih. RPP yang sudah diunggah 23.000 lebih, dan yang diunduh 10 juta unduhan RPP, dan ada fitur menyukai ada 54.000 lebih. 3.300 lebih artikel refleksi dan aksi kolaborasi sebanyak 410.000, yang ini merupakan banyak sekali tentang pelatihan-pelatihan selama PJJ. Dengan gerakan guru berbagi ini, para guru saling membantu satu sama lain dan saling membagi ide-ide yang lebih relevan, karena konteks dalam COVID selalu bergerak berubah dari waktu ke waktu. Karena itu gerakan guru berbagi ini sangat aktif sekali dan terus meningkat partisipasi, ya, dan saya sangat berterima kasih kepada semua guru dan praktisi penggiat pendidikan yang telah berkontribusi pada gerakan guru berbagi ini. Sebelum meluncurkan seri webinar ini, sebelumnya pun kami sudah memiliki atau meluncurkan seri webinar guru belajar selama 1 bulan. Dari 29 Juni sampai 30 Juli 2020, dengan tujuan pada waktu itu adalah membantu para guru mempersiapkan tahun ajaran baru. Seri webinar guru belajar ini diikuti puluhan ribu dan tenaga kependidikan secara langsung, baik itu secara live melalui Zoom atau Webex, atau juga live dari YouTube atau live Instagram. Dan kalau dihitung dari views-nya sampai sekarang sudah lebih dari 1 juta, baik dari kanal YouTube maupun media sosial lainnya. Hal ini sangat luar biasa sekali, menunjukkan antusiasme gairah para guru-guru Indonesia, praktisi penggiat pendidikan dalam belajar dan berbagi. Ratusan tema dan narasumber kita hadirkan untuk terkait dengan topik untuk beradaptasi pembelajaran masa pandemi. Dan narasumber-narasumber ini dari para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, penggiat praktisi pendidikan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada saat ini kami merasa sudah waktunya untuk kemudian meluncurkan sebuah webinar baru untuk tujuannya adalah untuk memberi pelayanan kepada para guru-guru seluruh Indonesia dalam menghadapi pembelajaran masa pandemi yang tentunya perlu untuk terus kita belajar supaya bisa memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang terus-menerus kita hadapi dari waktu ke waktu. Jadi kami meluncurkan sebuah seri webinar bernama Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19. Nah, apa ini Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19? Tujuannya ada 4, Bapak Ibu. Pertama, untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran jarak jauh dengan penyederhanaan beban kurikulum. Yang kedua, peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh yang melibatkan murid. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan asesmen pembelajaran jarak jauh yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh secara efektif. Ada beberapa tahapan dari guru belajar seri masa pandemi COVID-19 ini. Pertama, tahap orientasi program. Di sini tujuannya adalah untuk menjelaskan tujuan dan manfaat program seri webinar guru belajar masa pandemi. Lalu kedua, memahami alur dan penggunaan LMS guru belajar. Setelah orientasi program, nanti akan diikuti oleh bimbingan teknis atau BIMTEK dengan tujuan mempelajari konsep-konsep kunci dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi ini ada tahapan-tahapannya. Nah, baru nanti sesudah BIMTEK masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahap pendidikan dan pelatihan. Tujuannya untuk menyaksikan webinar mendapat inspirasi pembelajaran jarak jauh, lalu merancang dan menerapkan pembelajaran jarak jauh, dan akhirnya merefleksikan praktik pembelajaran jarak jauh. Dan ini adalah mudah-mudahan semua Bapak Ibu yang ada di sini nantinya ikut sampai diklat, dan tahap terakhir adalah pengimbasan. Di sini tujuannya adalah bagaimana kita melakukan, ini moto pengimbasan ini seperti penggerak gitu ya, mengajak dan mendampingi guru lain untuk mengikuti program ini. Jadi tidak saja buat diri kita sendiri, tapi kita juga berbagi kepada guru-guru yang lain supaya mereka pun juga dapat insight-insight pembelajaran-pembelajaran yang bisa membantu dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi ini. Kami merasa bahwa guru belajar seri webinar pandemi COVID-19 ini bisa untuk membuat kita lebih berorientasi kepada murid-murid, memberikan layanan yang lebih baik kepada murid-murid kita semua.
Mudah-mudahan Bapak Ibu juga menemukan bahwa guru belajar ini nantinya lebih fleksibel karena Bapak Ibu guru yang ikut dalam program ini dapat mengatur sendiri waktu belajar yang sesuai dengan kesibukan masing-masing. Kalau sempatnya belajarnya ikut serinya pagi, silakan. Kalau sore, silakan. Kalau malam, silakan. Kapan luang waktu, itu bisa diikuti. Jadi lebih fleksibel. Yang kedua, lebih mudah. Karena ada gradasi-gradasi dan konten itu dipecah menjadi unit belajar yang lebih kecil. Sehingga tidak terlalu overwhelming atau tidak terlalu banyak gitu ya, yang sehingga jadi membuat bingung. Jadi dengan konten yang lebih dibuat lebih kecil itu fokus mudah-mudahan bisa lebih baik sehingga lebih mudah. Dan juga bisa lebih menantang karena tadi kan ada gradasi, semakin lama semakin kompleks dan guru bisa memilih tantangan yang sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu guru. Dan juga lebih kolaboratif karena Bapak Ibu guru yang ikut dalam program ini nanti bisa belajar bersama dengan rekan guru lain untuk menyelesaikan semua tahapan program. Bapak Ibu guru, pandemi ini tentunya banyak memberikan tantangan-tantangan bagi kita. Namun pada saat yang bersamaan, pandemi ini memberikan kita, menghadirkan kesempatan untuk perubahan, menuju budaya inovasi. Budaya inovasi ini hal yang diinstruksikan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Menurut kami bahwa ada 4 hal yang nanti bisa untuk membawa perubahan pada kesempatan guru belajar maupun dalam konteks pandemi ini. Pertama adalah sebuah sikap mental baru. Sikap mental untuk nyaman dengan ketidaknyamanan. Pada saat ini masa pandemi kita bergerak dalam tantangan-tantangan, ketidaknyamanan, namun kalau kita bisa untuk terus melakukan inovasi-inovasi, bergerak, ini membentuk sebuah sikap mental yang namanya nyaman dengan ketidaknyamanan yang merupakan persyaratan dari sebuah budaya inovasi. Yang kedua, budaya inovasi juga mensyaratkan kita untuk menjadi pembelajar yang tidak berkesudahan. Kemauan untuk belajar adalah hal yang terpenting dan hal yang paling mahal. Dan ini alhamdulillah guru-guru Indonesia bergerak dan bergerak dengan bersama-sama dengan kolaborasi untuk bisa belajar dengan siapa saja dan di mana saja. Alhamdulillah luar biasa, setiap hari selalu saja ada webinar-webinar yang diinisiasi dan diikuti oleh para guru-guru seluruh Indonesia. Yang ketiga, orientasi dari inovasi kita adalah kepada murid. Pada saat ini kita semua mengeluh, kita semua merasa, aduh gimana ya untuk melayani murid yang tidak terjangkau. Dan ini merupakan hal yang sangat baik tentunya karena kita semua berpikir bersama-sama bagaimana melayani pemangku kepentingan terpenting dalam pendidikan kita, yaitu para anak-anak kita, murid-murid kita. Dan yang terakhir, budaya inovasi yang nanti yang kita harapkan ini adalah dengan menggunakan teknologi. Dan pada saat ini, COVID-19 membawa kita untuk mengadopsi teknologi secara perlahan-lahan, namun pasti semua guru-guru di Indonesia sudah bereksplorasi untuk menggunakan teknologi. Sehingga menurutnya kecemasan yang merupakan hal yang tersulit ternyata yang dalam adopsi teknologi. Bukan guru-guru Indonesia tidak mampu, tapi ternyata cemas. Dan sekarang kecemasannya sudah menurun dengan sangat drastis. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan kesempatan untuk perubahan menuju budaya inovasi ini dengan sebaik-baiknya, dan kita terus bergerak untuk bisa melayani murid-murid kita dengan lebih baik lagi. Ayo mari terus bergerak Bapak Ibu guru, mari kita terus menghadirkan perubahan-perubahan yang terbaik untuk anak-anak murid kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19. Semoga Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19 ini menghadirkan banyak ilmu, banyak inspirasi, banyak motivasi, menguatkan kemauan kita semua, dan mendapat berkah bagi kita, baik ya panitia yang terlibat, baik kepada para guru yang terlibat, baik kepada nanti murid-murid kita yang mendapat pelajaran dari ini semua. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari Pak Direktur Praptono, Ibu Ses, Ibu Profesor Dr. Nunu, Dr. Abdullah, Dr. Ahmadi, Dr. Santi, dan seluruh tim yang telah bekerja dengan sangat luar biasa keras sekali untuk menghadirkan ini semua. Ini merupakan juga kesempatan bagi kami di GTK untuk berinovasi, dan mudah-mudahan semangat inovasi ini terus kita hadirkan, terus kita akselerasi, supaya kita lebih baik dalam melayani guru-guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, dengan demikian program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19 telah secara resmi diluncurkan. Selanjutnya, untuk lebih mempertajam pemahaman dan mendapat gambaran lebih jelas tentang program Guru Belajar ini, mari kita saksikan video berikut. Ingin tahu bagaimana merancang pembelajaran jarak jauh? Ingin tahu bagaimana cara meringkas kurikulum pada kondisi khusus? Ingin tahu bagaimana cara melakukan asesmen diagnostik? Ingin tahu bagaimana memilih strategi dan media pembelajaran? Ayo belajar bersama di Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Apa itu Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19? Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan kondisi khusus pada masa pandemi COVID-19 dengan tetap memberikan pembekalan dasar yang bermakna bagi siswa untuk melakukan merdeka belajar. Apa serunya? Belajar bersama di Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. 1. Lebih fleksibel. Anda bisa mengatur waktu belajar secara mandiri. 2. Lebih mudah. Anda bisa mempelajari konten yang telah diurai menjadi unit-unit belajar. 3. Lebih menantang. Anda bisa memilih tantangan yang sesuai dengan kemampuan Anda. 4. Lebih kolaboratif. Anda bisa belajar bersama dengan rekan guru yang lain. Siapa yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19? Program istimewa ini dapat diikuti guru yang telah mempunyai akun SIM PKB. Apa yang didapatkan peserta program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19? 1. Pengalaman belajar yang seru sesuai kebutuhan pada masa pandemi COVID-19. 2. Pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain dari daerah yang sama maupun lintas daerah. 3. Kesempatan meningkatkan kemampuan merancang, melakukan, dan merefleksikan pembelajaran jarak jauh. 4. Mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 JP, sertifikat Diklat 32 JP, dan piagam penghargaan. Pastikan Anda tidak terlewat menjadi bagian dari transformasi guru dan tenaga kependidikan Indonesia. Ayo belajar bersama di Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Ajak rekan guru yang lain ya. Ingin tahu bagaimana merancang pembelajaran jarak jauh? Ingin tahu bagaimana cara meringkas kurikulum pada kondisi khusus? Ingin tahu bagaimana cara melakukan asesmen diagnostik? Ingin tahu bagaimana memilih strategi dan media pembelajaran? Ayo belajar bersama di Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Apa itu Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19? Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan kondisi khusus pada masa pandemi COVID-19 dengan tetap memberikan pembekalan dasar yang bermakna bagi siswa untuk melakukan merdeka belajar. Apa serunya? Belajar bersama di Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. 1. Lebih fleksibel. Anda bisa mengatur waktu belajar secara mandiri. 2. Lebih mudah. Anda bisa mempelajari konten yang telah diurai menjadi unit-unit belajar. 3. Lebih menantang. Anda bisa memilih tantangan yang sesuai dengan kemampuan Anda. 4. Lebih kolaboratif. Anda bisa belajar bersama dengan rekan guru yang lain. Siapa yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19? Program istimewa ini dapat diikuti guru yang telah mempunyai akun SIM PKB.
Apa yang didapatkan peserta program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19? 1. Pengalaman belajar yang seru sesuai kebutuhan pada masa pandemi COVID-19. 2. Pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain dari daerah yang sama maupun lintas daerah. 3. Kesempatan meningkatkan kemampuan merancang, melakukan, dan merefleksikan pembelajaran jarak jauh. 4. Mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 JP, sertifikat Diklat 32 JP, dan piagam penghargaan. Pastikan Anda tidak terlewat menjadi bagian dari transformasi guru dan tenaga kependidikan Indonesia. Ayo, belajar bersama. Belajar seri masa pandemi COVID-19. Kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Ajak rekan guru yang lain ya. Bapak Ibu, para guru dimanapun Anda berada, baik yang mengikuti kegiatan ini secara daring maupun streaming melalui kanal YouTube, program Guru Belajar telah dirancang dan disusun sedemikian rupa oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, khusus untuk membantu guru dan juga tenaga kependidikan dalam meningkatkan kemampuannya untuk merancang, mengelola, melakukan asesmen, dan menggunakan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Dalam prosesnya, persiapan program ini melibatkan para guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Ada sebanyak 984 guru yang telah mengikuti uji coba program ini, dan telah hadir bersama dengan kita perwakilan guru yang telah terlebih dahulu melakukan uji coba. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama, Ibu Lydia Francisca dari TK Insan Bangsa Kabupaten Pesisir Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Lydia. Selamat pagi Bu. Jelas ya suara kami diterima di Kabupaten Pesisir Selatan? Sangat jelas Ibu. Baik, terima kasih. Saya akan menyapa terlebih dahulu perwakilan guru yang kedua, Ibu Luciana Matondang dari SD Al-Fitiah, Kota Binjai. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal kami juga jelas ya Bu ya, diterima di Binjai? Jelas Bu. Terima kasih. Lalu yang ketiga ada Bapak Hadrawi dari SMP Negeri 3 Bisapu, Kabupaten Bantaeng. Selamat pagi Pak Hadrawi. Halo, selamat pagi Bu. Oh, jelas sekali sepertinya suara jelas, kami di sana ya Pak. Jelas, Bu. Lalu yang terakhir Ibu Arni Idawati dari SMA Negeri 5 Sinjai, Kabupaten Sinjai. Assalamualaikum Bu Arni. Bu Arni mungkin mikrofonnya bisa dinyalakan Bu, masih di mute ini di sini. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Iya, selamat pagi Bu Arni. Terima kasih. Beliau berempat akan berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Mas Dirjen untuk mengetahui sejauh mana program Guru Belajar ini berhasil diterapkan dalam proses pembelajaran jarak jauh di masing-masing lokasi. Untuk itu kami persilakan Mas Dirjen. Sudah siap Mas untuk bertanya dengan para guru ini? Sudah siap Mbak Ria, terima kasih. Ya, kami persilakan Mas Dirjen. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang atau sudah siang ya di sana pasti, atau di Pesisir Selatan masih agak pagi kayaknya ini. Agak pagi. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Ini coba saya ingin tahu dulu, nama tadi udah. Nama sekolah sebelum lagi, nama sekolah terus dari daerah mana ya, kabupaten mana, dan mungkin bisa dijelaskan itu di daerah atau provinsi mana gitu ya, karena mungkin nih Bapak Ibu Guru yang lain nggak gitu kenal daerahnya, mungkin karena ini dari berbagai daerah di Indonesia. Silakan mungkin dari yang bungsu dulu ya biasanya ya, yang bungsu dari mana ya, yang PAUD ya, Bu Lydia, ayo Bu Lydia. Dari mana asal sekolah dan daerah Bu Lydia? Pagi Pak, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Francisca dari TK Insan Bangsa, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. Masih orang Pak. Provinsi?
Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke, panggilannya siapa? Ibu Lydia? Lydia, Pak. Oke, makasih. Kalau kita yang dari bungsu ke yang hampir bungsu, berarti yang SD ya, Bu Luciana Matondang. Iya. Silakan Bu. Ya, selamat pagi Pak. Selamat Sehat selalu, bahagia selalu. Perkenalkan saya Luciana Matondang dari SDIT Al-Fityah, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Oke, Sumatera Utara. Panggilannya siapa? Ibu Luciana, Ibu Uci, Ibu Ana, atau siapa nih? Bu Lucy, Pak. Lucy, oke Bu Lucy. Oke. Kalau di Indonesia soalnya kalau nama panggilan itu bisa kreatif kan, bisa dari mana benar. saja. Benar, Pak. Oke, Bu Lydia, Bu Lucy. Nah, sekarang yang hampir sulung berarti Pak Hadrawi nih. Silakan Ya, Pak. Pak. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hadrawi dari SMP Negeri 3 Bisapu, Kabupaten Bantaeng. Mata pelajaran yang diampu bimbingan konseling dari Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. 120 km Pak dari Kota Makassar. Terima kasih Pak. Sulawesi Selatan ya. Oke, Bantaeng itu ternyata di Sulawesi Selatan. Baiklah. Terima kasih Pak. Pak Hadrawi panggilannya siapa Pak? Awi Pak, dipanggil Awi. Pak Awi, oke. Awi, terima kasih. Nah, yang paling sulung ini berarti nih. Bu Arni Idawati, silakan Bu, dari mana sekolahnya, asal daerahnya dari mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Idawati. Saya mengajar di SMA 5 Sinjai, Pak, dari Sulawesi Selatan. Oh, sama, Sulawesi Selatan. Sinjai, Binjai itu Sumatera Utara, kalau Sinjai itu Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Pak. Oke. Beda B sama S ya. B-nya di Sumatera Utara, kalau Sinjainya itu di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kalau Sanjai berarti Sumatera Barat itu ya, Bu Lydia. Kalau keripik Sanjai ya, kalau Sumatera Barat. Oke, Bu Lydia, Bu Arni panggilannya apa? Arni, Pak. Bu Arni, oke. Baik, ini saya mau tanya-tanya boleh ya, Bapak Ibu Guru ya. Ini gimana ya kondisi yang Bapak Ibu alami ya di daerahnya atau mungkin di sekolahnya dalam masa pandemi ini? Mungkin juga dari apakah secara kondisi muridnya, suasana sekolah, proses belajarnya gimana? Mungkin dari awal pandemi apakah sama atau udah ada agak perubahan? Lalu apakah kebijakan-kebijakan dari Kemdikbud selalu diikuti? Mungkin bisa di-share dari yang sulung dulu deh, kasihan yang sulung kalau terakhir terus. Silakan Bu Arni dari Sinjai. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awalnya, pada masa awal-awal pandemi ini, kami bingung. Kami bingung bagaimana di tengah kebingungan dan ketidakpastian itu bagaimana cara mengajarkan siswa, begitu Pak. Jadi di tengah kebingungan saya belajar, kemudian bagaimana menggunakan teknologi terutama, dan salah satunya teknologi yang digunakan juga oleh siswa itu adalah WhatsApp. Jadi pada saat itu kemudian saya tertantang untuk belajar menggali, kemudian dari situ saya berusaha untuk menggali informasi yang terdalam tentang siswa. Yang pertama itu saya menggali di WhatsApp, bagaimana minatnya, cara belajarnya, bagaimana apa pekerjaan orang tuanya, fasilitas gawai yang digunakan, bahkan akses internet yang mereka miliki. Jadi itu dulu awalnya, Pak. Bu Ani, kalau saya boleh tahu, Ibu Ani ngajar mata pelajaran apa ya? Saya mengajar mata pelajaran fisika, Pak, dan itu adalah tantangan yang luar biasa, Pak, karena bagaimana mengajarkan mata pelajaran yang sebagian siswa itu menganggap bahwa itu adalah identik dengan rumus-rumus dan perhitungan. Jadi disitulah tantangannya, Pak. Tapi alhamdulillah tantangannya itu saya bisa saya belajar, saya berkreasi, dan perjalanan waktu yang pertama itu saya pelajari bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana mengajar, kemudian Google Classroom, kemudian
dari pengalaman-pengalaman belajar itu saya terapkan kepada siswa, dan ternyata ada satu yang tidak memenuhi semuanya, yaitu bagaimana akses internet. Dan saya bingung bagaimana pengalaman belajar siswa itu pembelajaran interaktif yang dilakukan. Dari situlah saya melahirkan, saya mohon maaf Pak Dirjen, saya mendesain sebuah metode pembelajaran. Saya berikan nama metode COVID-19. Supaya kata-kata COVID-19 itu bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi saya mendesain metode pembelajaran itu. COVID itu adalah akronim dari CO itu adalah kolaborasi, kemudian VID adalah video. Jadi dengan 19 langkah pembelajaran. Jadi alhamdulillah ya bulan pertama mungkin saya mendesain itu, dan saya memperkenalkan berbagi dengan teman-teman guru di sekolahmu. Dan itu pengalaman pertama saya juga Pak Dirjen, maaf, untuk streaming. Jadi itu pengalaman pertama dan luar biasa. Dari situ saya belajar, saya menggali informasi, dan alhamdulillah dengan metode pembelajaran COVID-19 yang saya perkenalkan itu dan saya terapkan kepada siswa, alhamdulillah ada hal yang luar biasa yang saya dapatkan, bagaimana dengan kolaborasi antara video dan WhatsApp itu dengan 19 langkah pembelajaran saya bagi ke dalam 3. Jadi yang pertama tahap pendahuluan itu 6 langkah, kemudian tahap inti dan tahap penutup itu dalam 19 langkah. Kemudian teknologi yang bisa diakses dengan mudah itu adalah WhatsApp. Kemudian bagaimana mengkreasikan dan memberikan pelajaran interaktif terhadap siswa itu adalah dengan mengkreasikan video. Jadi siswa itu bisa mengaplikasikan apa yang dia pelajari, kemudian diaplikasikan dalam sebuah video pembelajaran, kemudian bagaimana video itu menjelaskan tentang materi yang terkait dengan video. Jadi, wah, luar biasa sekali ya Bu Ani. COVID-19 jadi sesuatu yang kolaborasi antara video dan WhatsApp dengan 19 langkah pembelajaran. Ini jadinya menjadikan virus untuk belajar fisika ya, virus dalam arti positif ya. Jadi semakin menularkan virus untuk gemar belajar fisika jadinya dengan COVID-19 kolaborasi video 19 langkah ya. Nggak boleh 20 langkahnya Bu, harus 19 ya. Supaya nyambung aja Pak, nyambung aja supaya COVID itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kemudian dengan perjalanan waktu itu video-video yang dibuat siswa itu yang dirancang siswa itu bagaimana menyimpannya. Jadi akhirnya saya belajar juga bagaimana membuat channel YouTube, dan yang disitulah saya simpan semua. Kemudian ya Pak. Jadi Bu Ani udah jadi YouTuber nih sekarang nih. Jadi saya dikerjain juga sama siswa Pak. Waduh, udah jadi Ibu jadi YouTuber ya sekarang. Saya masih kurang Pak berarti Bu Ani termasuk ini ya generasi yang kayak generasi masa kini gitu kan. Kalau ditanya cita-cita ingin jadi apa, ingin jadi YouTuber gitu. Kalau anak saya jadinya jadi YouTuber, ternyata Ibu Guru juga bisa jadi YouTuber ya Bu Ani ya. Oke, makasih Bu Ani. Coba kita sekarang pindah ke sebelahnya dulu yang sama-sama dari Sulawesi Selatan nih, Pak Hadrawi. Yang paling ganteng dari semua yang ada nih, kan nggak ada saingan. Iya Pak. Gimana Pak Hadrawi, juga cerita dong kondisi yang dihadapi pandemi, atau juga ada suasana sekolah, dan tadi juga ada pengalaman unik bisa sekalian diceritakan Pak Hadrawi. Tadi kalau Bu Ani mentransformasi COVID menjadi sesuatu yang sangat positif untuk belajar fisika. Pak Hadrawi ngajar apa ya Pak? Bimbingan konseling ya tadi ya? Yang konseling Pak. Ya. Jadi gimana suasana di sekolah, pembelajaran selama ini, pengalaman unik Bapak? Silakan. Ya, terima kasih Pak.
Jadi awal COVID-19 ini berada di lokasi kami, itu ternyata kami panik. Kami panik, kami bingung, hampir tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Semua kita nggak tahu mau ngapain ini guru, mau ngapain kita ini. Nah, ternyata lambat laun keluarlah edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng itu menginstruksikan agar untuk proses belajar mengajarnya itu dilaksanakan di rumah saja. Karena tiba-tiba dari tadinya zona hijau Bantaeng tiba-tiba langsung masuk zona merah, Pak. Makanya harus belajar di rumah saja. Awal semester ganjil, Dinas Pendidikan itu meluncing pembelajaran jarak jauh. Tapi pasca di launchingnya itu kami masih bingung, Pak, karena tidak ada uraian-uraian itu bagaimana sebenarnya pembelajaran jarak jauh itu, bagaimana ada detail-detailnya. Jadi kesulitan-kesulitan kami sebenarnya, Pak, bagaimana mengelola PJJ itu sendiri, Pak, karena masih terfokus pada penuntasan kurikulum, kemudian akses jaringan kondisi sosial ekonomi murid juga, Pak. Kemudian ada juga kemampuan orang tua dalam mendampingi anaknya untuk belajar di rumah. Jadi menurut orang tua ini, Pak, kan saya biasa menjadi guru kunjung, itu katanya ada perdebatan, Pak, antara menurut orang tua antara mendampingi anaknya dengan dengan pekerjaannya. Katanya saya tidak bisa jalan pekerjaan saya, Pak. Seperti itu, Pak, kondisi-kondisi. Kemudian hari ini, Pak, ternyata yang unik, ada yang memiliki handphone dan ada pula yang tidak memiliki handphone, Pak. Biasanya ketersediaan jaringan bagus di wilayah tersebut, tetapi muridnya tidak memiliki handphone. Sebaliknya, Pak, murid memiliki handphone, tapi ketersediaan jaringannya itu sangat sulit diakses, Pak. Jadi sampai hari ini, murid ingin sekali sebenarnya sekolah dibuka lagi, karena menganggap lembar kegiatan murid yang diberikan dari guru itu ternyata menjadi tanda kutip menjadi beban sebenarnya, Pak. Karena pengertiannya diawasi langsung oleh orang tua, akhirnya semangat belajarnya menurun dan tingkat stresnya bertambah. Nah, gimana tuh sebagai guru bimbingan dan konseling, Pak Hadrawi, yang untuk mungkin strategi yang dijalankan selama ini gitu ya, yang sudah dicobakan untuk mengurangi stres misalnya ya, atau untuk mengelola situasi yang sangat beragam ini kan, yang ada handphone tapi nggak ada jaringan nggak ada handphone, ada orang tua yang bekerja dan lain-lain. Pak Hadrawi, apa yang strategi yang atau dengan teman-teman yang lain di sekolah lakukan? Iya, jadi sebenarnya strateginya kan kebanyakan hari ini, Pak, itu kejenuhan belajar siswa. Jadi kejenuhan belajar ini coba kita carikan cara. Ya, kan hari ini kan kita tidak boleh mati, Pak. Kita tidak berdaya dalam kondisi ketidaknyamanan ini. Jadi salah satunya saya kolaborasi dengan teman, kebetulan walaupun berbeda jenjangnya, ada senam kreasinya, Pak. Ada namanya senam kreasi TikTok, Pak, ubur-ubur. Itu senamnya dibuat oleh teman dari murid, gerakan-gerakannya itulah yang kami bawa untuk mengatasi kejenuhan-kejenuhan. Jadi akhirnya saya kan dari guru kunjung, Pak. Kunjung dari rumah ke rumah, coba perlihatkan video itu yang ikut main dengan orang tuanya, Pak. Ikut melakukan gerakan-gerakan. Jadi TikTok ubur-ubur nih, Pak. TikTok ubur-ubur, Pak. Satu siswa satu gerakan, Pak. Oke. Dan ini juga jadi senam juga ya, Pak Hadrawi. Jadi ada gerakan juga ya kalau dengan TikTok gitu ya. Kalau saya lihat kan banyak gerakan-gerakan yang kreatif juga ya, dan jadinya malah menyenangkan kalau kita lakukan dalam kondisi untuk pembelajaran, jadinya bisa mengurangi stres gitu ya, Pak Hadrawi. Ya, mengurangi kejenuhan siswa, betul sekali, Pak. Dan kejenuhan guru juga ya, Pak Hadrawi, kan juga repot juga itu pasti, guru kunjung, Pak Hadrawi sama teman-teman juga kan di sana. Iya, Pak. Ya. Oke. Baik, Pak Hadrawi, ini dua guru ini keren sekali. Yang saya lihat di sini adalah etos kerja dan belajar yang tidak mau menyerah dengan keadaannya. Ini luar biasa. Terima kasih, Pak Hadrawi. Harus itu, Pak. Harus, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Silahkan, Bu Luciana Matondang. Nah, ini guru SD ini, Bu Lucy apa ininya?
kelas berapa kalau di SD itu? Kelas 4, Pak. Kelas 4. Oke, boleh cerita Bu Lucy gimana suka dukanya, pengalaman uniknya selama PJJ atau pembelajaran masa pandemi? Jadi waktu di awal dulu, waktu masa pandemi di awal, kita kelabakan ya Pak pasti, karena nggak pernah tahu kan tiba-tiba ada seperti itu. Sebulan kita kerjanya via WA, foto, buku teks, kirim tugas, foto, kirim tugas, seperti itu. Itu bulan pertama. Lalu di bulan kedua kita sudah mulai menyesuaikan diri dengan kondisi. Terus kita pemberian tugas kepada siswa itu, kita PJJ, dan siswa itu kita berikan tugas itu untuk peningkatan karakter. Jadi hari pertama dia menanam, kami suruh menanam di rumah, nanti kirimkan videonya. Hari kedua membersihkan tempat tidur. Hari ketiga nyuci piring gitu Pak. Jadi benar-benar jadi pengalaman gitu ya buat anak-anak. Ternyata banyak anak-anak yang belum pintar cuci piring, yang belum pintar ngerawat tanaman. Nah jadi itu kan sudah mau semester akhir ya kan Pak. Jadi kita pada saat itu memang peningkatan untuk karakter anak-anak di rumah membantu orang tua. Lalu di awal semester tahun ajaran baru tahun 2020-2021 kita belajar nih gurunya, kita belajar pakai aplikasi untuk pembelajaran, belajar pakai Zoom, belajar untuk membuat Google Form gitu. Setelah itu kita juga mengajarkan orang tuanya gitu. Kita undang secara bergelombang, kelompok-kelompok kecil, kita belajar, kita ajarin orang tuanya untuk menggunakan aplikasi Zoom gitu. Supaya kan karena orang tua kan nanti ikut mendampingi siswanya, anaknya gitu belajar Pak. Nah setelah itu yang paling hari ini betul-betul kita memang tahu ya kondisi darurat gitu kan Pak. Kami membuat pilihan belajar Pak. Pilihan belajar, pilihan pagi, sore, dan malam. Jadi kebayang saya dan teman-teman guru itu betul-betul seperti 24 jam mengajar gitu. Kenapa kita buat pilihan belajar? Karena memang menyesuaikan dengan kondisi orang tua. Orang tua kan ada yang bekerja gitu kan Pak. Sehingga kan kalau belajar kan dengan online kan menggunakan handphone atau laptop yang anak memang harus didampingi gitu. Jadi yang paling menantang itu kalau udah ngajar malam Pak, murid-murid kan udah kondisi letih sebenarnya ya. Cuman karena memang orang tuanya bisanya di malam gitu kan, setelah selesai maghrib 2 jam pelajaran, itu pasti ada yang nyerah itu Pak. Duh ngantuk, ada yang nangis gitu kan Pak. Ya luar biasa Pak tantangannya kalau sudah belajar malam. Bu Lucy, ide-ide itu dapat dari mana Bu Lucy? Ide harus seperti ini, seperti itu. Tadinya panik, terus kemudian Bu Lucy melakukan ini dan segala macam sampai pembagiannya pagi, sore, malam itu. Ide-idenya dapat dari mana Bu Lucy? Kebetulan ikut komunitas guru belajar Pak. Jadi kita memang banyak dapat insight dari teman-teman gitu kan. Bahkan kemarin itu pernah ada RTP darurat corona. Carilah Pak, ngubah-ngubah internet Pak. Ngubah-ngubah internet, cari-cari webinar gitu kan. Benar-benar harus belajar, hampir tiap hari guru-guru belajar gitu. Jadi ini kayak kami belajarnya lewat Zoom kan Pak. Seminggu itu cuma 2 kali yang lewat WA, sisanya pakai Zoom. Dan guru-guru datang ke sekolah kalau di kelas pagi. Gitu. Jadi ngajarnya, karena kan Pak internetnya banyak, mahal. Jadi pakai fasilitas WiFi kalau ngajar pagi dari sekolah. Gitu. Wow, luar biasa Bu Lucy. Semangat sekali ya Bu Lucy ya, sampai membagi pagi, sore, malam kayak udah makan aja, ada makan pagi, iya, benar. Makan malam. Luar biasa, saya apresiasi sekali semangat dan saya juga jadi merinding mendengarnya perjuangan Bu Lucy dan teman-teman di situ. Baik, kita pindah dulu ke pesisir selatan ya. Nah, Bu Lydia, saya tuh sering mendengar ya, dan saya tahu, dan karena saya juga, walaupun anak saya ada satu yang usianya kelas SD yang rendah gitu ya, tapi kalau kelas SD rendah sama TK atau PAUD itu paling menantang katanya itu, karena anak-anaknya masih belum bisa untuk mengatur diri sendiri gitu ya, dan itu susah untuk diprediksi lah dalam kondisi sekarang itu. Nah, gimana suka duka dari Bu Lydia
di TK Bu Lydia nih, TK-nya khusus apa gitu? Ada spesifiknya atau Bu Lydia secara umum dan pengalaman uniknya apa gitu? Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebenarnya untuk TK kami dari pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan diinstruksikan oleh Bapak Kepala Dinas Kabupaten Pesisir Selatan untuk jenjang TKRA kami mengadakan pembelajaran dari rumah atas sistem PDR. Nah, yang mana pada awal tahun ajaran baru itu kami diinstruksikan juga oleh Kepala Bidang untuk langsung melakukan pertemuan dengan orang tua murid terkait tentang PDR ini, Pak. Nah, saya waktu itu sebagai kepala sekolah dalam pertemuan orang tua murid itu menyepakati beberapa hal, Pak, dengan situasi dan kondisi murid. Yang mana kondisi murid saya itu, Pak, sebagian yang punya handphone, yang sebagian lagi tidak, karena kondisi ekonomi mereka itu menengah ke bawah, Pak. Setelah kami berbincang-bincang dalam pertemuan wali murid tersebut, kami menyepakati itu pembelajarannya kombinasi antara luring dengan daring. Yang luring ini kami sistem guru kunjung, Pak, ya, dengan kelompok-kelompok kecil. Yang daring ini saya bikin sebuah WhatsApp grup media digitalnya, Pak, bersama orang tua murid. Nah, untuk kegiatan luring ini kami lakukan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Yang untuk daring kami lakukan pada Selasa dan Kamis. Nah, untuk orang tua yang tidak mempunyai handphone atau yang tidak tergabung di WhatsApp grup ini, Pak, pada waktu kami melaksanakan luring itu, kami memberikan langsung RPP kepada orang tua murid untuk orang tua mendampingi anaknya belajar esok harinya. Untuk hari Sabtunya itu pengembangan diri, keterampilan dalam keluarga atau pendidikan karakter. Jadi anak tetap belajar setiap harinya, Pak. Terus Bu Lydia, ya, Pak. Saya ini ya yang langsung terpikir oleh saya, kok Bu Lydia nggak terkesan panik gitu ya? Saya kalau jadi kepala sekolah TK tuh bakal ini tenang banget, semuanya udah ada apa sequence-nya gitu dan seperti udah tahu harus ngapain gitu nih, seperti ini, kita seperti ini. Dan yang juga tadi Bu Lucy juga sampaikan ya, ada dialog dengan orang tuanya diajak untuk rembukan gitu ya, buat sebuah kesepakatan gitu. Itu kok bisa kepikiran sampai ke sana ya Bu Lydia? Karena itu benar banget gitu ya. Bagi saya lihat di pola-pola yang terjadi itu, kalau kita bisa membangun komunikasi dengan orang tua di masa pandemi ini kan sangat penting sekali. Yang tadi Bu Lucy sampai janjian mau kapan nih, pagi, sore, malam gitu ya. Dikumpulin orang tuanya Bu Lydia juga gitu, buat sebuah kesepakatan. Ini pakai luringnya kapan, daringnya kapan. Kok bisa kepikiran sih Bu Lydia kayak gitu? Karena di TK, Pak, kalau dulu sebelum masa pandemi, kami kan biasa mengadakan parenting, Pak. Dan yang keduanya, saya udah bersama teman-teman itu, Pak, tidak merasa ini, Pak, mencari pengalaman-pengalaman di webinar-webinar, itu bagaimana cara strategi kita dalam PJJ ini, Pak. Itu, Pak. Oke. Nah, sekarang ini Bapak Ibu guru semuanya udah ikut program guru belajar ya, saya dengar ya, benar ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan kalau program guru belajar ini jujur aja ya, jangan ini pokoknya saya ingin apa adanya aja nih jawabannya. Apa yang dirasakan, apa yang dilakukan dan apa yang dirasakan, dan mungkin praktek-praktek baik yang didapat dari program guru belajar yang telah diikuti. Saya mulai saya random ya. Saya mulai dari Pak Awi dulu deh. Halo Pak Awi. Pak Awi kayaknya lagi ini ya. Jaringan. Halo. Oke. Pak Awi bisa dengar saya? Boleh, bisa Pak. Bisa, oke. Silakan Pak. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya dengan program guru belajar. Oke, terima kasih Pak. Kalau pengalamannya sebenarnya
saya sangat merasakan sekali Pak, karena lewat video-video Mas Menteri ternyata ada pengetahuan baru yang saya dapat Pak. Ternyata kurikulum itu sebenarnya bisa diringkas Pak. Kemudian lagi dari pemberitahuan dari Mas Menteri terkait video-videonya ternyata ada disisipkan beberapa ketentuan strategi PJJ menggunakan 5M itu Pak, serta mengerjakan kuis. Terakhir saya mengisi angket sederhana. Saya merasa Pak bahwa praktik-praktik baiknya itu Pak, ya ternyata dengan belajar guru ikut program ini Pak, saya bisa mendapatkan bagaimana caranya itu merancang PJJ. Kemudian bagaimana meringkas kurikulum. Kemudian dan terakhir itu Pak, cara pemilihan strategi atau media pembelajaran untuk PJJ yang bermakna. Saya juga melihat Pak bahwa di program ini infografis, kemudian model pelatihannya sesuatu yang baru Pak, karena yang tadi itu Pak fleksibel. Jadi kita bisa sendiri mengatur waktunya Pak. Ya berbeda, saya mungkin Pak biasa kebutnya pas tengah malam Pak, pas kurang-kurangnya saya rasa jaringan lagi bagus, saya biasa selesaiin sampai jam 1 malam. Artinya kegiatan ini memang betul-betul fleksibel, kita menyesuaikan dengan waktu luangnya kita Pak. Oke, terima kasih Pak Awi. Kalau ada satu hal yang Pak Awi langsung terpikir akan lakukan sesudah ikut program guru belajar apa Pak? Saya mau mengajak dinas pendidikan Pak. Gitu? Iya, mengajak dinas pendidikan untuk mengisi materi kegiatan guru pada pertemuan-pertemuan guru kayak semacam PKG untuk TK, MGMP untuk SMP, KKG-nya untuk SD. Saya terpikir begitu Pak untuk isi materi program seri guru belajar ini Pak. Makasih Pak Awi, luar biasa. Saya kembali ke pesisir selatan dulu deh, Bu Lydia. Gimana pengalamannya, apa yang terpikir, apa yang terasa, apa hal-hal yang jadi praktek baik lah dari program guru belajar yang Bu Lydia ikuti kemarin? Banyak sekali Pak, dengan mengikuti program ini Pak, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Yang mana sebelumnya saya memang sedikit kesulitan, tetapi saya tetap belajar Pak. Akhirnya saya menemukan dengan pembelajaran yang saya lalui dengan PJJ yang saya lakukan. Seperti dengan guru kunjung itu ya Pak ya, luring itu antusias orang tua itu sangat luar biasa sekali Pak, menerima kami sebagai pendidik. Mungkin mereka merasa dalam masa pandemi ini adalah hal yang tepat. Jadi kolaborasi antara orang tua dengan pendidik itu sangat luar biasa Pak. Saya seperti mendapat keluarga baru Pak. Meski tantangannya bagi saya itu yang untuk di daring juga saya harus belajar ilmu teknologi, membuat video-video yang saya share di grup WhatsApp grup saya. Ada juga Pak pengalaman RPP ini saya bagikan di Guru Berbagi Pak beserta artikelnya. Nah dari luring ini Pak yang sama saya temukan dengan program ini Pak yang mana dengan konsep 5M, yaitu memanusiakan hubungan. Jadi dari sini Pak sudah terbentuk memanusiakan hubungannya dengan orang tua didik, itu menjalin komunikasi yang harmonis bersama orang tua didik, saling berkolaborasi, saling bersinergi dalam pencapaian perkembangan anak-anak Pak. Yang satu hal lagi yang saya petik dari arahan video Bapak Menteri Nadiem Makarim, yang seperti tadi Bapak sebutkan, kita harus merasa nyaman dengan kondisi yang tidak nyaman. Jadi saya selalu bersemangat Pak, bagaimana supaya anak didik saya ini tetap harus belajar meski dalam keadaan yang tidak nyaman. Dengan konsep 5M itu Pak, di dalamnya ada termasuk memanusiakan hubungan tadi, kemudian bagaimana kita memahami konsep pembelajarannya, memberdayakan konteksnya, dan membangun keberlanjutan. Kemudian dari webinar ini saya juga tahu Pak bagaimana caranya asesmen diagnosis. Biasanya kami kan evaluasi, Pak. Ini saya sempat bingung juga asesmen ini apa ya. Nah, setelah saya mengikuti program ini, saya lebih tahu apa yang dimaksud dengan asesmen diagnosis. Kemudian strategi dan metode PJJ yang saya
lakukan itu lebih dimotivasi lagi setelah saya mengikuti program ini. Yang mana biasanya saya biasa-biasa saja Pak, dengan setelah mengikuti program ini saya jadi lebih tahu. Kemudian fitur-fitur yang ada dalam program ini sangat bagus, pelatihannya sangat fleksibel, kapan saja saya sambil santai bisa Pak, sambil beberes rumah saya mendengar video arahan Bapak Nadiem Makarim, dan itu semua benar adanya. Kemudian sangat menantang sekali Pak. Keseluruhan dari aspek program ini sangat menarik, sangat menantang, dan sangat memberi arti sekali bagi saya Pak. Demikian Pak. Yang sama, pertanyaan saya sama Pak Awi tadi, apa satu hal yang langsung terpikir sama Bu Lydia akan dilakukan sesudah ikut program Guru Belajar? Insya Allah ya Pak ya, nanti saya akan mengajak rekan-rekan, mencoba memotivasi, bukan mengajari ya Pak ya, bagi mereka yang mau, tetapi dengan berusaha secara pelan-pelan nanti Pak, saya akan mengajak teman-teman yang mau berdaya, itu akan saya ajak rekan-rekan di dalam forum PKG nanti Pak. Insya Allah. Terima kasih Bu Lydia. Saya sekarang pindah ke Makassar, ke mana tadi? Sinjai ya. Nah, Sinjai Bu Arni. Sama Bu pertanyaannya, apa yang dirasakan dari pengalaman, apa yang didapat praktek baik yang Bu Arni pelajari dari program Guru Belajar. Silakan Bu. Alhamdulillah sangat banyak sekali Pak. Yang tadinya saya hanya meraba-raba di tengah kebingungan bagaimana merancang sebuah pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Dan alhamdulillah dengan program ini, dengan mengikuti uji coba, saya dapat meningkatkan, pemahaman tentang bagaimana meningkatkan kemampuan guru dalam merancang PJJ. Kemudian yang sangat menarik sebetulnya itu Pak, fitur-fitur program program dari PJJ itu, fitur-fiturnya itu yang sangat menarik, infografisnya yang sangat menarik. Kemudian penjelasan Pak Menteri itu membuat kami guru menjadi percaya diri untuk lebih berbuat bagaimana memahami murid, dan semua itu kembalinya kepada murid atau siswa Pak. Nah, ini kan Bu Ani sangat kreatif sekali kan. COVID-19 dijadikan sebuah hal yang positif, padahal ngajarnya ngajar fisika yang sangat luar biasa menantangnya. Dari program Guru Belajar sesudah ikut program, apa satu hal yang langsung terpikir akan Bu Ani lakukan? Ya, insya Allah saya akan mengajak guru-guru, kemudian di komunitas saya, kemudian di MGMP, itu saya akan mengajak dan mensosialisasikan. Saya sudah sampaikan juga kepada kepala sekolah untuk program yang saya ikuti, kemudian kepada pengawas pendidikan setempat, dan itu insya Allah akan saya ini. Dan ada satu hal Pak yang memotivasi saya, bahwa guru yang merdeka belajar itu adalah guru yang kreatif. Jadi semakin kreatif guru itu semakin merdeka siswa untuk belajar Pak. Gitu ya, wah luar biasa Bu Ani. Keren-keren. Nah, sekarang kita last but not least nih, yang terakhir, yang bersemangat belajar, mengajarnya itu sampai, kalau ngajarnya pagi, sore, sampai malam, Bu Lucy sempat mikir dan belajar dan prepare-nya kapan ya merencanakan itu ya? Sebelum saya nanya tentang program Guru Belajar. Kan kita guru-guru itu kan masuk jam 8 Pak. Jadi mulai pembelajaran sama anak-anak darinya itu jam 9. Jadi 1 jam sebelum, dan itu cuma 2 jam Pak setiap. Jadi 2 jam, sore 2 jam, dan malam 2 jam. Karena kan memang anak-anak juga nggak betah ya Pak, lama-lama kan Pak. Ada yang nyoret-nyoret papan tulis gitu kan. Ada yang adiknya gangguin gitu. Oke. Nah, Bu Lucy gimana? Program Guru Belajarnya, apa yang didapat, apa yang dirasakan, apa yang terpikir? Silakan Bu. Yang pertama, pada saat saya mengikuti uji coba itu, yang pertama satu kata mudah, ya, mengikutinya sangat mudah. Terus fitur-fiturnya benar-benar menarik, ya Pak. Penjelasan Pak Menteri juga dipotong-potong gitu ya, menjadi 5 bagian atau 6 bagian gitu ya Pak. Jadi kita mengetahui secara menyeluruh gitu penjelasan beliau gitu. Lalu selanjutnya kita juga semakin termotivasi untuk lebih kreatif,
dan lebih sistematis merancang pembelajaran jarak jauh dengan konsep 5M. Lalu juga untuk asesmen anak-anak juga kita dipandu, dan ternyata itu ada tahap-tahap, ada yang asesmen dan kognitif, ada yang asesmen kognitif, yang bahwa kita sebelum melakukan penilaian kita harus juga mengetahui kondisi psikologi murid kita gitu. Setelah itu baru kita tahu bagaimana pendekatan dengan murid kita gitu. Jadi sangat membantu sekali Pak. Alhamdulillah gitu ya. Banyak juga istilah-istilah yang baru saya ketahui gitu ya. Asinkron, sinkron, yang ternyata itu banyak ada gitu. Di internet juga banyak gitu ya. Cuma ya memang baru saya ketahui setelah mengikuti uji coba itu. Ada istilah-istilah baru seperti itu. Oke, apa yang akan Bu Lucy lakukan sesudah ikut program Guru Belajar? Satu hal yang langsung terpikir. Melakukan praktik baiknya Pak. Melakukan praktik baik terutama di diri saya sendiri, lalu saya akan menularkan insya Allah ke teman-teman menjadi salah satu guru penggerak. Mudah-mudahan teman-teman juga termotivasi insya Allah. Amin, amin. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu Guru. Ini saya kok jadi lebih bersemangat ya dengerin sharing pengalaman dari masa pandemi, program Guru Belajar. Bapak Ibu Guru malah menularkan semangatnya ke saya nih, bukan seharusnya katanya saya nih yang harusnya jadi menularkan semangat, malah kebalikan nih. Inspirasi yang luar biasa, dan ya saya ngerasa Indonesia ini punya harapan yang sangat cerah loh. Guru-gurunya lagi kayak gini-gini semua tuh, anak-anak Indonesia jadi ada harapan yang luar biasa. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu Guru, Bu Lydia, Bu Lucy, Pak Awi, Bu Arni yang sudah terus-menerus tidak pernah lelah untuk belajar, dan memang fokusnya semuanya yang saya dengar dari Bapak Ibu semua adalah kepada murid, kepada siswa, kepada anak-anak gitu ya. Jadi betul-betul sangat panggilan jiwanya itu luar biasa. Dan menurut saya kita kan tidak pernah akan sempurna, tapi kalau menurut saya kalau kita terus berupaya untuk terus belajar, seperti Bu Arni bilang tadi, guru yang kreatif itulah yang akan membuat siswa-siswanya merdeka belajar ya Bu Arni ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kesempatannya. Saya sangat merasa bersyukur bertemu dengan Bapak Ibu. Semoga sehat-sehat terus. Semoga kita insya Allah satu saat nanti saya ke pesisir selatan, ke TK-nya Bu Lydia, ke Binjai, ke SD-nya Bu Lucy. Jangan kemana-mana dulu ya, tetap di situ dulu ya. SMP-nya Pak Awi. Saya mau diajarin TikTok ubur-ubur sama Pak Awi. Dan COVID-19-nya Bu Arni di Sinjai itu. Katanya nih kayaknya dekat-dekat Makassar di dua-duanya ya. Saya belum pernah ke daerah Sinjai sama ke daerahnya Bantaeng ya tadi ya. Bantaeng ya Pak Awi. Oke. Tunggu Pak. Oke, ke Binjai saya punya teman dari Binjai tapi belum pernah ke sana. Ke pesisir selatan saya pernah tapi udah lama belum. Jadi ini mudah-mudahan dapat kesempatan silaturahmi nanti ya. Oke, sehat-sehat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balikan ke Mbak Ria. Silakan Mbak Ria. Iya, terima kasih Mas Dirjen atas bincang-bincangnya. Ternyata kita juga banyak belajar ya. Ternyata guru-guru ini juga tidak tinggal diam gitu. Jadi ketika di masa pandemi terjadi kendala ketika menerapkan pembelajaran jarak jauh yang dialami, yang harus mau tidak mau harus dirasakan. Saya juga sebagai orang tua nih sebenarnya Mas Dirjen yang juga punya anak yang usia sekolah juga memang merasakan bahwa tidak selamanya kalau kita lihat di media sosial kan orang tuanya yang merasa kewalahan mengajarkan anak-anaknya belajar dari rumah, tapi ternyata guru juga sebetulnya berusaha untuk sekreatif mungkin bagaimana caranya supaya pembelajaran jarak jauh tetap bisa dilaksanakan, dan itu tadi semakin kreatif guru semakin merdeka juga siswa dalam belajar dan merdeka juga orang tuanya mungkin ya Mas Dirjen ya pada akhirnya.
Ya, baik, terima kasih, luar biasa. Baru 4 guru ini yang membagikan testimoninya. Ternyata sudah banyak inovasi yang diciptakan dan Mas Dirjen sendiri juga sudah merasa semangat gitu. Bagaimana dengan guru-guru yang lain ya? Mudah-mudahan dalam melalui program guru belajar di masa pandemi COVID-19 ini semakin banyak guru-guru yang merasakan manfaatnya dan juga siswa yang juga merasa terbantu dengan adanya program-program yang diciptakan oleh guru-guru melalui guru belajar. Baik Bapak dan Ibu, para guru dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, bagaimanakah cara Bapak dan Ibu guru dapat mengikuti program belajar? Tadi sudah ditayangkan di video, saya akan mengulang lagi. Bapak dan Ibu cukup membuka laman gurubelajar.kemdikbud.go.id, klik mulai belajar, masukkan nomor akun SIM PKB beserta kata sandi, dan Bapak dan Ibu sudah bisa mulai langsung masuk dan mengikuti proses program guru belajar di laman Kemdikbud tersebut. Mudah-mudahan program ini dapat berjalan dengan lancar, semakin banyak guru yang terinspirasi, dan semakin banyak siswa yang terbantu dalam melakukan proses belajar secara merdeka. Begitu ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Mas Dirjen dan perkenannya untuk melakukan peluncuran secara resmi program belajar guru belajar ini, dan juga para eselon 2, para jajaran pimpinan di kalangan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Terima kasih juga kepada 4 perwakilan guru yang telah membagikan ilmu, membagikan pengalaman, serta membagikan praktik baiknya dalam penerapan program guru belajar kali ini. Saya Trisni Andriati undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Selamat belajar bagi para guru. Terus belajar dan membagikan inspirasi kepada kita semua, siswa maupun orang tua, bahwa tidak menyerah untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Kita tetap harus belajar dan tetap menginspirasi bagi semua orang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.